Oke, Dios Radio Voice of Inspiration kembali lagi bersama Agnes, Sobat Dios semuanya. Dan kali ini dalam program OOTD, Obrolan of the Day, di mana OOTD pada sore malam hari ini spesial karena kedatangan tamu yang istimewa kalau menurut Agnes juga ya Sobat Dios. Dan kali ini di OOTD temanya adalah berjalan bersama Tuhan. Jadi buat Sobat Dios semuanya nih, yuk siap-siap dengerin dari narasumber kita. Nah, tapi sebelumnya Agnes mau sapa dulu narasumber yang datang. Halo Kak David, halo Kak Selfie. Halo Kak Ades, shalom. Shalom. Gimana kabarnya kembali lagi ke Dios Radio nih? Shalom Bang Jul juga. Shalom Bang Jul. Shalom. Sehat ya Kak ya. Puji Tuhan. Ini gimana? Kali datang yang keberapa? Kalau Kak Selfie yang keberapa? Yang ketiga ya? 3 ya, saya ketiga. Kalau Kak David kedua ya berarti. Kedua, ya. Ya. Kalau Kak Selfie gimana? Yang ketiga nih datang ke Dios. Yang ketiga ya, saya tuh gini, kalau kesini suka deg-degan. Loh. Iya karena buat saya setiap kali datang pasti harus ada sesuatu yang berbeda. Tuhan pasti mau nyampaikan sesuatunya yang Betul. berbeda, tidak selalu sama, dan ini bukan sebuah kebiasaan menurut saya. Tidak sekedar datang, sekedar ini enggak gitu. Tapi saya percaya akan ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan lewat hal apapun yang nanti kita akan perbincangkan. Betul. Menyiapkannya memang maksudnya gini, Tuhan mau apa ya? Saya sampai tadi duduk di situ, Tuhan mau apa ya? Tuhan mau apa ya? Gitu. Biar nanti kita percaya Tuhan take over semuanya. Amin. Yang dari Tuhan itu ya akan disampaikan semuanya. Gitu. Nah, buat Kak David nih yang kedua kalinya gimana Kak? Semoga lebih gak nervous aja. Lebih gak nervous aja. Apa yang ingin Tuhan sampaikan bisa tersampaikan dengan mudah dimengerti. Mudah mengerti, amin. Tapi testimoninya nih waktu yang sebelum yang sama Isya nih yang OTD itu udah selesai siaran, terus ini banyak banget masukan dari kami, semua merasa terberkatin, luar biasa banget, penuh gitu ya yang masuk, dan makanya kita semua kalau ketika kita bertanya sama Tuhan kan pasti tepat-tepat gitu. Jadi siapa yang ngedengerin pasti sesuai gitu ya. Oke Sobat Dios, bagi Sobat Dios nih, tapi sebelumnya Agnes mau buka line WhatsApp nih. Jadi bagi Sobat Dios yang akan bertanya ataupun mungkin mau curhat, boleh banget. Tinggal WhatsApp aja ke nomor 0813-8722-7274. Agnes ulangin ya, 0813-8722-7274. Tapi sebelumnya jika Sobat Dios merasa diberkati dan pengen dengerin lagi on air kita pada saat ini, nanti ada tayangan di YouTube-nya dengan Dios Radio. Jadi kalau misalnya Sobat Dios pengen dengerin dan secara visual juga pengen nyaksiin, boleh banget nanti lihatnya di YouTube Dios Radio. Oke, nggak lama-lama lagi nih, Agnes kasih kesempatan dan waktunya kepada Kak Selfie dan Kak David. Silakan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu, kau yang
kuasa-Mu tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan. Kami mengagumi semua karya-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini ada banyak orang yang dikuatkan Tuhan. Ada banyak orang yang mencari Engkau lebih lagi. Biar malam hari ini Tuhan, ada banyak orang yang memilih hidup berjalan dengan Tuhan, mengalami kedalaman dengan Tuhan secara pribadi, menikmati semua anugerah dan destiny setiap kami utuh di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami kagum akan kemurahan-Mu. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum bagaimana Engkau membawa setiap kami Tuhan berjalan dengan Engkau, memiliki pengalaman hidup pribadi demi pribadi dengan Engkau. Dan pada ujungnya kami terus melihat kebaikan dan anugerah-Mu di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Yes. Amin Tuhan, amin. Silakan kalau ada dari Kak David. Iya, shalom semua. Kalau kasih judul hari ini, tema kita tentang berjalan bersama Tuhan. Mungkin sebagian besar banyak seperti saya kenal Tuhan, menjadi orang yang Kristen itu sudah lama. Tapi kok rasanya hidup tuh begitu aja, nggak ada perubahan. Jangankan perubahan gitu, lepas dari kesusahan, dari kekhawatiran, dari ketakutan aja sulit. Lalu apa sih definisi dari berjalan bersama Tuhan gitu? Menurut saya pribadi gitu, dengan pengalaman yang sudah saya lewati ketika sampai saya harus sekolah kehidupan di lapas Bancai, kadang kita nggak mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya gini, saat saya mungkin berjalan sama Bu Selvi ketika sedang jalan di perjalanan, nggak mungkin kita diam-diaman dong. Betul nggak Kak Agnes? Mungkin ada saatnya kita ngobrol, ada saatnya kita bercanda gurau, ada saatnya saya mungkin nanya pendapat beliau. Ada begitu banyak komunikasi yang dilakukan saat melakukan perjalanan. Begitupun dengan Tuhan, tetapi kadang kita lupa. Jadi berjalan bersama Tuhan itu dianggapnya enteng, dianggapnya nggak ada apa-apanya. Sedangkan saat Tuhan menyertai kita, saat Tuhan ada bersama dengan kita, kuasanya tuh besar. Saat saya menjalani hari-hari di Bancai, ketika saya mulai belajar berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan maunya apa sih di hidup saya? Tuhan, ini saya mengalami masalah seperti ini, apa sih Tuhan yang harus saya lakukan? Itu tuh hasilnya akan berbeda. Ketika Yusuf mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika dikatakan di sana Tuhan menyertai Yusuf, hasilnya apa? Dia menjadi orang nomor 2 di dalam di kerajaan Firaun di Mesir. Begitupun dengan kita, mungkin kita lupa. Kenapa? Karena cara berpikir kita yang terus di depan. Bukannya dengan berjalan dengan Tuhan, Tuhan ini saya harus gimana? Sedangkan di Alkitab sudah ada, kamu jangan khawatir. Itu perkataan Tuhan. Itu saran dari Tuhan. Tapi kadang kita lupa. Yang kita lakukan, ya gak mungkin lah kita gak khawatir hidup ini. Toh hidup ini begini, begitu mencekam, penuh dengan ketakutan, penuh dengan segala macam yang negatif. Bagaimana saya gak bisa khawatir Tuhan? Lupa. Padahal berjalan dengan Tuhan itu ajaib. Hari demi hari dilewati. Saat berjalan dengan Tuhan, ada rasa tenang, ada rasa bahagia, ada rasa damai yang gak bisa mungkin uang berikan gitu. Mungkin relasi kita, kadang kita lebih berjalan bersama uang yang kita miliki. Kita menjalani kehidupan, berjalan bersama relasi yang kita miliki. Menjalani kehidupan bersama apa yang kita miliki. Kekuatan kita, kepintaran kita. Lupa, padahal berjalan bersama Tuhan yang saya alami, dahsyat, begitu banyak mujizat yang memang hasilnya itu nggak pernah bisa dipikir oleh pikiran kita, hasilnya nggak pernah kita bayangkan dengan apa yang kita rencanakan gitu. Tuhan mempunyai rencana yang indah, berarti tentang kita, untuk kita, kehidupan kita. Otomatis kalau kita berjalan tanpa Tuhan, kira-kira bakal nyampe nggak dengan rencananya Tuhan? Suatu hal yang mustahil
kita bisa nyampe masuk dalam kerajaan janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena kalau tanpa Tuhan, gimana caranya jalan bisa nyampe ke sana? Karena cuma Tuhanlah yang tahu. Hari demi hari yang kita lewati, sedetik apapun, sehari besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi berjalan bersama Tuhan, wah dahsyat sih Kak Agnes. Banyak hal memang ketika di dalam pun, ada satu waktu deket-deket mau pulang tuh. Ini hati tuh udah bener-bener gelisah. Duh, besok setelah lulus saya ngapain ya? Aduh, nanti pikiran orang, omongan orang tentang saya gimana ya? Ada banyak hal ketakutan yang intimidasi yang membuat saya takut, khawatir. Tapi di situ saya belajar berjalan bersama Tuhan tuh, mengandalkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan lewat apa? Tuhan sudah berkata lewat firman-Nya, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir. Ketika kita mau menjalaninya, mau berkomunikasi dengan Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan, dengan firman-Nya kita jalankan. Puji nama Tuhan, setelah pulang ada aja gitu, Tuhan ajaib-ajaib makin lagi memperkuat bahwa oh ya, Tuhan tuh ada. Tuhan tuh bersama saya. Tuhan tuh berjalan bersama saya, dan berjalan bersama Tuhan tuh ajaib. Enggak yang menurut kita ini nggak mungkin, ternyata Tuhan buka. Ini kayaknya nggak akan bisa selesai, Tuhan bisa selesaikan. Jadi menurut saya sih kalau berjalan dengan Tuhan tuh ya kita mau melibatkan, mau mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal tentang kehidupan kita hari demi hari sampai masuk tujuannya Tuhan untuk kehidupan kita tuh bisa tercapai. Mungkin gitu Pak Agnes. Amin, amin. Dari Kak Selvi ada belum ya? Ada. Ya, berjalan dengan Tuhan, kita juga harus punya kedalaman ya, supaya kita ngerti apa sih yang Tuhan mau. Nggak gampang, ya, nggak mudah. Itu perlu belajar, bukan hari demi hari, detik demi detik. Tuhan maunya gimana? Tuhan maunya gimana? Tuhan maunya bagaimana? Itu yang tidak semudah. Kita berjalan dengan Tuhan. Kita mempunyai kedalaman dengan Tuhan. Bahasanya gampang, simple, tapi prakteknya susahnya luar biasa. Itu bagian dari perjuangan hidup. Bagaimana kita mengenal Tuhan yang kita sembah itu lebih dan lebih lagi. Saya pelayanan di lapas itu dari tahun 2007 sampai hari ini. Ya, saya keliling gitu. Minggu lalu saya dari lapas Semarang. Ada lapas wanita, ada lapas pria. Saya tanya Tuhan maunya apa? Di setiap lapas itu Tuhan bilang sembah aku. Sembah aku. Saya kemana-mana selalu bawa gitar. Gitu. Dari awal Tuhan itu udah bilang sama saya, kamu pelayanan di lapas, tujuannya cuma satu. Buat mereka semua ketemu dengan aku secara pribadi lewat penyembahan. Makanya kalau saya setiap kali saya ke lapas, saya mulai nyembah Tuhan, saya berlutut, saya tuh nangis, saya ingat apa yang Tuhan mau. Saya tahu ini masih jauh dari mungkin dari yang Tuhan pengen, tapi saya menyadari kemampuan kita sebagai manusia gitu ya. Dan waktu itu saya bilang, Tuhan gimana caranya kamu ajarin mereka semua untuk bisa main musik gitu. Saya bilang, Tuhan, saya aja belajar dari umur 7 tahun Tuhan. Sekarang umur segini-segini bagaimana cara ngajarinnya gitu. Zaman dulu kalau diajarin itu, kalau kami ini diharuskan semua bisa main musik dan semua harus bisa nyanyi. Kalau nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi, adanya di belakang pintu. Ya, gitulah pokoknya ya. Pokoknya nanti diomel-omelin gitu. Tapi saya bilang, Tuhan, ini dengan usia yang segini bagaimana caranya? Saya aja Tuhan ajarin dari umur 7 tahun. 7 tahun tuh harus bisa main gitar. Kalau nggak bisa main gitar diomelin pagi siang malam gitu kan ya. Memang pada akhirnya sekarang saya mengerti. Pada akhirnya kita mengerti ada baiknya gitu ya. Mungkin sepertinya keras banget diajarinya, tapi itu akan membuahkan sesuatu hasil yang baik. Dan tiba-tiba saya ketemu sama teman saya, terus dia bilang ajarinnya kayak begini aja. Saya tanya Tuhan gimana caranya untuk mengaplikasikannya. Dan Tuhan kasih yang namanya belajar musik, sekalipun gak bisa main musik. Ya, 15 menit bisa nyanyi, bisa langsung main musik, bisa nyembah Tuhan. Tapi kalau yang ikut kelas saya, harus lagu pertama, lagu wajib adalah Ku Bawa Korban Syukur.
apapun agamanya harus nyanyi kubah korban syukur atau haleluya 12 kali. Karena itu yang Tuhan ajarin dengan sangat mudah. Setelah itu saya bilang, Tuhan gimana? Buat mereka semua bisa main musik gitu. Sedikit. Lama-lama pada waktu itu di lapas wanita yang di Arca Manik, saya itu beli gitar hampir 15. Ada yang memang gini, saya mau beli. Endingnya setiap pagi mereka nyanyi nyembah Tuhan di setiap kamar-kamar mereka. Karena janjian, setiap jam 4 pagi ya, setiap jam 4 pagi. Orang-orang yang tekun dan setia nyembah Tuhan setiap jam 4 pagi. Saya ingat banget, mereka nyanyi kubah korban syukur, mereka nyanyi apapun yang mereka bisa. Saya bilang semua lagu masukin ke kunci yang ini, saya bilang itu, ke kunci C aja, saya bilang itu kan ya. Mereka masukin semua lagu, main di kunci C, semampu yang mereka bisa kerjakan. Dan ada satu lagu yang tiba-tiba Tuhan bilang, ajari mereka lagu ini. Lagunya tuh, ajari aku mengerti perasaanmu. Hari itu mau Natal, malam Natal. Tiba-tiba kami diizinkan untuk boleh bikin acara Natalnya sore ke malam. Tuhan bilang, kamu nyanyiin lagu ini, aku mau beracara dengan hati mereka. Saya bilang, iya Tuhan. Saya bilang sama teman-teman yang di dalam, kita nyanyi lagu ini. Dengerinnya tuh step by step, gak bisa langsung sekali jadi. Terus saya bilang, kita nyanyi lagu ini. Saya mulai nyanyi, ajari aku mengerti perasaanmu. Mereka mulai nyanyi. Tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun. Saya hanya bisa tutup mata sambil saya nangis karena saya tahu Tuhan itu hadir. Mereka semua udah ngeletak di bawah. Ketemu Tuhan sendiri-sendiri. Orang-orang yang tekun mencari Tuhan, dalam sekejap semua mereka dibebaskan. Dengan caranya Tuhan. Hari itu saya datang, saya lagi jalan di tengah lapangan, tiba-tiba ada 23 orang. Banyak banget, saya gak ngerti waktu itu. Saya tahu-tahu gini, Kak, kami 23 orang. Saya tuh kayak lagi, kebayang gak Kak, lagi jalan di lapangan, tiba-tiba semua orang lari ngejar saya mau meluk. Saya bilang, ini ada apa ini ya? Aduh, saya kok diserbu orang gini ya gitu. Mereka cuma bilang, Kak, terima kasih hari ini surat kami keluar semua dan kami dibebaskan 23 orang dalam waktu yang bersamaan. Jalan dengan Tuhan membuat mereka ketemu dengan Tuhan lewat penyembahan di kamar-kamar mereka. Tuhan yang ngurusin mereka. Waktu Tuhan lihat hati mereka berubah, Tuhan juga mengubah banyak hal dan akhirnya mereka dibebaskan dengan caranya Tuhan. Itu yang saya lihat. Tuhan, caramu tuh aneh gitu. Caramu tuh kita gak bisa tahu. Tuhan hanya bilang, kamu jalan aja. Itu yang saya lihat. Jalan dengan Tuhan itu gak mudah. Di situ saya mengerti, kayak seperti ini caranya. Step demi step dengan Tuhan. Kita ini hanya melakukan bagian kita aja. Yang lebihnya itu Tuhan yang mengerjakannya. Gitu. Dan pada waktu surat itu keluar, 2 minggu sebelumnya kami ini angkat semua nama yang harusnya bebas. Ayo namanya siapa, namanya saya kumpulin semua orang di gereja. Yang mau saya tuh bisa ngomongnya gini, yang mau pulang gitu, kayak mau naik bis gitu ya. Yang mau pulang, ayo ke gereja. Tulis namanya, angkat di hadapan Tuhan. Jadi semua tuh angkat namanya, Tuhan, ini udah harusnya pulang, Tuhan. Wah, kita teriak sama-sama. 2 minggu kemudian semua dibebasin yang angkat namanya di hadapan Tuhan. Itu caranya Tuhan. Yang kita gak ngerti. Bagian kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Toh ujungnya Tuhan yang mengerjakan, bukan kita. Itu yang saya lihat. Dari situ saya tahu. Tuhan bilang, kamu mulai kembangkan yang kegiatan yang lain lagi. Saya mulai buka kelas-kelas lain. Melibatkan teman-teman yang memang merekanya itu expert di ahlinya, di bagiannya. Misalnya Tuhan bilang buka kelas bahasa Inggris, saya panggil guru bahasa Inggris. Buka kelas ini saya panggil. Sampai waktu itu juga buka kelas tarian, yang datang juga Ibu Selvi waktu itu dari sini, dari AOC. Buka kelas apapun saya panggil ahlinya. Buka salon, kelas salon saya panggil ahlinya gitu. Saya panggil yang memang mau bekerja sama, dan saya bilang kita akan melayani sama-sama. Dan kita semua melihat keajaiban demi keajaiban. Dari situ baru Tuhan bilang, kamu mulai melangkah pergi ke tempat lain. Saya bilang kalian terus ya,
kerjakan apa yang menjadi bagianmu, karena Tuhan pasti bebasin kalian. Dan bener Kak, mereka tuh dibebasin. Yang penting kan ikut apa yang Tuhan mau, walaupun gak mudah. Cara denger, orang tuh bilang gini, gimana sih caranya kita tahu kita itu dengar suara Tuhan, atau kita itu sedang berada di jalurnya Tuhan? Kalau Tuhan gak ngomong gimana? Bagaimana kita ngerti? Satu kuncinya, rajin-rajin ngobrol sama Roh Kudus. Yang kedua, baca Alkitab. Dari situ Tuhan akan berfirman dengan caranya Tuhan, bukan dengan pengertian kita. Baca aja, ngerti gak ngerti baca. Saya bilang sama teman-teman semuanya kalau saya ke lapas, pokoknya baca Alkitab, ngerti gak ngerti baca aja. Nanti Roh Kudus yang akan menjelaskan. Gitu. Itu yang saya kerjakan sampai hari ini. Sampai hari ini saya bilang, kemarin saya baru pertama kali masuk di lapas wanita. Saya bilang mari kita sembah Tuhan. Waktu saya mulai berlutut, saya mulai nyembah Tuhan. Mereka mulai tutup mata dan mereka dijumpai Tuhan sendiri-sendiri. Sampai mereka bilang gini, minggu depan kesini lagi. Aduh, rumah saya jauh, saya bilang gitu kan ya. Kenapa? Karena mereka menikmati bagaimana mereka menyembah dan ketemu dengan Tuhan. Kita ini pipanya aja, kita ini salurannya. Kita ke sana, kita berdoa sama-sama, kita melakukan ini dan itu. Kami membagi begitu banyak berkat buat di lapas-lapas dan semuanya. Dan mereka melihat bahwa benar ya, kalau kita nyembah Tuhan dengan hati, kita tuh bisa menikmati Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan pada hari itu juga ada pendamaian antara mereka. Masing-masing pada minta maaf. Maafin aku ya, maafin aku ya. Padahal saya lagi di depan, saya lagi nyembah. Mereka pendamaian, itu Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu memang gak mudah, tapi saya bisa lihat bagaimana step demi step Tuhan bawa kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Itu Kak. Amin. Betul banget. Luar biasa ya buat sobat Dios semuanya yang dengar pada sore malam hari ini, perjalanan hidup dari Kak David yang pernah sekolah kehidupan. Kalau Agnes biasanya sebutnya sekolah kehidupan gitu ya. Ketemu Tuhan. Buat Kak Selvi juga dibawa Tuhan dari satu lapas ke lapas lain gitu ya. Dan memang sih seperti Kak Selvi tadi juga katakan bahwa berjalan sama Tuhan, kedalaman dengan Tuhan tuh gak mudah. Tapi memang harus dilatih juga sebenarnya ya Kak Selvi ya. Kalau Agnes juga kan nggak dengar, ada orang-orang dikasih karunia audible tuh dengar suara Tuhan. Nah gimana dengan kita yang nggak bisa dengar audible ya, itu tadi baca firman Tuhan gitu. Karena sewaktu-waktu ketika kita tanya Tuhan nih gimana, nanti muncul sendiri kadang ayatnya. Itu pengalaman Agnes juga ketika baca firman Tuhan dan akhirnya dikuatkan gitu. Oke Sobat Dios, nah di segmen pertama ini sudah dijelasin juga dari Kak David, dari Kak Selvi juga, dan Agnes juga percaya pasti ada pengalaman-pengalaman hidup lagi dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini ketika mereka berjalan bersama Tuhan. Tapi sebelumnya mau ingetin bagi Sobat Dios yang mau berbagi cerita, yang ingin bertanya, boleh banget. Agnes buka line WhatsApp di nomor 0813 8722 7274 0813 8722 7274. Jadi bagi Sobat Dios yang ingin bertanya silakan. Nanti kita akan masuk ke segmen kedua. Oke, di segmen yang kedua ini ada pertanyaan, tapi sebelumnya karena ada yang request nih Kak, yang masuk ke WA bahwa pengen dinyanyiin lagu yang tadi, Ajari Aku Mengerti Perasaanmu. Silakan Kak Selvi. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari
mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku. Tubuhku, jiwaku, dan rohku, cintaku hanya bagimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sekian tahun yang lalu lagu ini pernah dinyanyiin bareng-bareng sama teman-teman dari Lapas Wanita yang di Arca Manik. Ada satu orang, dia bilang gini, "Kak, saya HIV AIDS dan kata dokter sebentar lagi saya mati. Saya udah dibuang, keluarga saya tidak mau saya lagi, anak-anak saya sudah nggak mau menghubungi saya." Terus saya bilang, saya panggilnya kakak, "Kak,
Kalau memang harus dipanggil pulang dengan cepat, kakak ngucap syukur aja. Karena itu jauh lebih baik daripada kamu menderita. Karena ditinggal sama semuanya. Dia bilang, aku akan terus sembah Tuhan dengan lagu ini. Beliau ini sering dicek di rumah sakit Hasan Sadikin. Dan dokternya udah bilang, antara 2-4 bulan kamu pasti mati. Karena sudah tidak ada pengharapan lagi. Setiap pagi yang jam 4 itu tadi, dia memilih untuk nyanyi lagu ini. Suaranya jelek, suaranya fals. Yang lain tuh merasa terganggu. Tapi dia tetap nyanyi. Dia bilang, gak apa-apa, saya dimarahin. Yang lain tuh ngomelin dia. Gak apa-apa lah, omelin aja kan sebentar lagi juga gue mati. Nanti lu gak ada yang diomelin lagi, katanya gitu ke teman-teman yang lain. Hari-hari dia bilang, pokoknya saya pergi kemanapun, saya jalan kemanapun, saya terus nyanyi lagu ini, saya nyanyi lagu ini, saya nyanyi lagu ini. Dan satu ketika, udah harinya di mana dia dites, harus dicek lagi darahnya. Beliau ini ke Hasan Sadikin, dia bilang, Kak, doain ya hari Kamis minggu depan saya ke Hasan Sadikin, saya mau periksa. Iya. Terus dia ke sana. Selesai, minggu depannya saya datang lagi. Dia bilang, aku mau bersaksi. Dokternya tanya, bagaimana mungkin sel-sel HIV/AIDS itu semua hilang dari tubuh kamu? Apa yang kamu makan? Dia bilang, saya nggak makan apa-apa, cuman yang seperti dokter suruh aja, dia bilang gitu. Terus hari-hari kamu apa, dikirimin jamu atau apa? Enggak dok, dia bilang. Saya hanya nyanyi. Dokternya pikir nih orang pasti udah gila karena udah mau mati. Nyanyi, kata dokternya. Jadi dia bilang ini, dokter dengerin ya gitu. Saya berharap Kak Jenny bisa dengerin malam ini. Karena ini kesaksian hidup beliau. Dia bilang, dia berdiri, dia bilang gini. Jenny nyanyi lagu ini dokter. Dia bilang gini. Ajari aku mengerti perasaanmu. Jadi dia bersaksi di depan dokternya. Kata dokternya gini. Kamu nyanyi terus kamu sembuh. Saya gak tahu kapan Tuhan sembuhkan saya. Tapi menjelang daripada saya mati konyol gak dapat apa-apa, lebih baik saya mati, saya sembah Tuhan yang saya sembah. Sedangkan lagu ini dokter, kata dia gitu. Dia nyanyi lagi, mengerti detak jantungmu. Dia nyanyi lagi, Tuhan ku berikan. Itu dokternya bisa terpana. Dia bisa nyanyiin lagu itu full. Satu lagu, kata dokternya gini, kamu dinyatakan sembuh hari ini. Yes, amin. Dia bilang gini, kita ini seringkali udah gak ada pilihan. Tapi seringkali kalau udah mentok dan benar-benar full heart sama Tuhan, tiba-tiba way out itu terjadi. Jalan keluar itu ada. Bahkan dia gak ngapa-ngapain, hanya nyanyi. Udah dimaki-maki orang, dia tetap nyanyi. Dia bilang, marahin aja. Nanti juga besok-besok kalau gua mati, lu gak ada yang ngomelin lagi. Kok gua kan, katanya gitu. Udah gak ada bahan omelan lagi, dia bilang. Tapi tiba-tiba dia bilang, aku sembuh. Dan dia telepon keluarganya. Mendadak keluarganya datang. Dan keluarganya minta maaf sama Ibu Jenny ini. Dan akhirnya mereka terjadi pendamaian di depan kantor petugas. Saling memaafkan. Dan dia sembuh. Sembuh total. Tanpa ada apapun. Gak usah makan obat apapun. Dia bilang gini, Kak, kalau nanti aku pulang, aku akan nyanyiin lagu ini setiap kali. Sampai kau tiba-tiba Tuhan panggil aku mati. Aku didapati Tuhan sedang nyanyi lagu yang sama seumur hidupku. Itu kesaksian hidupnya. Saya bilang, kakak luar biasa. Terus dia bilang gini, terima kasih ya. Saya bilang, kamu harus mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan yang mau dan Tuhan ubahkan. Waktu imanmu teguh dan bulat di hadapan Tuhan, kesembuhan itu karena imanmu. Karena Tuhan lihat sikap dan reaksi hatimu itu benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia bersaksi di depan dokternya. Dan dokternya hanya terperangah. Kok bisa ya kamu nyanyi dan kamu sembuh? Dia bilang, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi kesembuhan. Tuhan lain gak ada Pak Dokter, hanya Tuhan Yesus. Pak Dokter percaya aja sama Tuhan Yesus, pasti selamat kayak Jenny. Itu kesaksian dia, Kak. Luar biasa, sungguh luar biasa. Jadi lagu ini juga ternyata
lewat lagu ini ada yang bersaksi dan mengalami kesembuhan dan penyakitnya tuh bukan istilahnya penyakit yang ringan ya, bukan penyakit, batuk pilek loh ya. Iya, bukan batuk pilek. Ini taruhan nyawa gitu ya untuk sembuh, dan itu luar biasa memang dalam pujian dan penyembahan itu, walaupun suara agak miring-miring dikit tapi memang bukan miring-miring Kak, miring banget. Miring banget. Bukan miring dikit-dikit tapi miring miringnya banget. kebangetan gitu. Kebangetan. Tapi kan Tuhan satu. Tuhan itu lihat sikap hati kita. Betul. Itu kuncinya. Betul. Iya. Dan Gitu, dokternya sampai terperangah juga antara dua, antara memang tersentuh Roh Kudus atau dengar suaranya juga pasti ya, pastinya. Tapi kalau saya bilang pasti terperangah juga karena dia menghayati juga kayaknya. Karena kalau nyanyi dari hati dengan hanya dari mulut kan kita kerasa ya. Kita tahu kalau misalnya ada nyanyi dari hati maupun dari suara. Jadi luar biasa buat Sobat Dios. Kalau memang juga diberkati dengan pujian ini, mari cari terus nyanyikan. Oke, kita masuk di pertanyaan satu aja di segmen ini nih, buat Kak David dan Kak Selvi juga. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Kak David dulu, nanti kalau ada tambahan dari Kak Selvi juga boleh. Jadi ada yang bertanya nih, bagaimana jika saya dengerin ada orang bersaksi menceritakan pengalaman hidupnya bersama Tuhan dengan permasalahan yang ada, dan Tuhan menjawabnya dengan ajaib gitu. Nah, ketika seseorang yang mendengarkan yang sedang bersaksi, dia katakan, itu gua tuh saat ini lagi ngalamin seperti itu gitu. Dan dia imanin, pasti Tuhan juga tolong. Yang bersaksi kan ditolong Tuhan. Tapi seperjalanannya berjalan bersama Tuhan, kok Tuhan gak tolong kayak seperti orang yang bersaksi itu gitu. Sampai detik ini kok aku gak ngalamin sesuatu, Tuhan ada buat aku gitu. Nah, menurut Kak David nih dengan Kak Selvi, dengan ada kondisi mungkin dari Sobat Dios yang seperti ini, mungkin ada hal yang mau menguatkan, kata-kata yang menguatkan, atau juga mungkin ada hal juga mungkin Kak David pernah juga, saya juga pernah misalnya menceritakan pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Jadi silakan dari Kak David dulu. Iya, shalom Kak Agnes, shalom juga semua pendengar. Jadi mungkin ya menurut pengalaman hidup saya gitu, ketika kita berdoa ke orang lain ada yang dijawab dengan ajaibnya, sementara ada juga sebagian yang loh kok nggak dijawab-jawab, seakan-akan Tuhan mungkin menjawab orang yang berdoa secara langsung dengan ajaibnya, pengen buktiin gitu, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh ajaib, kekuatannya ada, kuasanya ada gitu. Sedangkan di satu sisi ketika Tuhan belum menjawab apa yang kita doakan, Tuhan tuh lebih ingin, ayo datang kemari, kenali aku lebih lagi gitu. Menurut pengalaman saya ketika kesaksian sedikit, ketika pertama masih di BNN, saya dengan SPK tuh ngobrol, ini kalau nggak diurus, kita mau dapat hukuman berapa? Mau berapa lama? Dia sambil nangis cerita, mau berapa lama kita di dalam penjara? Kalau kita nggak ngurus. Tapi yang di situ saya berkata, saya yakin Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Saya nggak mau ngurus-ngurus dengan uang ataupun apa. Saya sejalannya aja. Saya yakin kuasa Tuhan tuh bakal nyata, ajaib gitu. Sementara itu dia dengan yang ngurus lah, bahasanya ngurus gitu, ngurus sampai akhirnya masuk persidangan pun jaksa tuh nakut-nakutin, ini kalau kalian berdua nggak ngurus, kalau nggak diurusin kalian bisa seumur hidup. Gemeter dong, waduh ini beneran enggak gitu kan, bisa. Tapi di situ saya tetap yakin, dan memang SPK saya pun ngurus, uangnya tuh nggak sampai. Pokoknya ada miskomunikasi, dan sampai akhirnya pun dua-duanya kita tuh tuntutan tuh 17 tahun. Di situ saya terus berdoa sebelum mau masuk ke vonis. Ketika tuntutan itu saya berdoa terus sama Tuhan, yakin, saya minta 10. Dan akhirnya 14 tahun. Menurut logika, menurut hati saya, harusnya Tuhan tuh gimana sih? Sanggup dong harusnya ngasih dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Doa saya pengen 10 tahun harusnya dong dikasih gitu. Tetapi enggak, Tuhan kasih 14 tahun. Dan saat menjalani itu dengan hatinya yang bisa berdamai dengan hati dan yakin Tuhan punya rencana gitu, tidak sesuai dengan maunya kita, ternyata Tuhan ajaib. Kalau misalkan 10 tahun dan hanya jalanin mungkin sebentar, mungkin saya akan balik lagi
Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan bisa saja memulangkan saya dengan begitu cepatnya ketika dari masa dari tuntutan ke vonis gitu kan. Tapi Tuhan gak kasih. Tuhan ingin saya lebih mengenal lagi, dan memang bersyukur banget dengan hasil vonis itu saya berubah banyak. Mungkin saat ini juga teman-teman yang misalkan sedang meminta kesembuhan, sedang dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran tentang perekonomian, kok seakan-akan Tuhan tuh nggak ngejawab doanya. Coba introspeksi diri lagi, apakah kita udah bener ngandalin Tuhan? Apakah kita udah berpikir bahwa oh Tuhan, apa deh yang Tuhan mau gitu untuk diri saya lakuin? Nanti ketika kita mau belajar tentang hal itu, Tuhan tuh selalu membuka caranya, membuka kayak ngingetin ke kita. Ngingetin ke kita apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan seperti apa. Apa yang ingin kita capai, Tuhan tuh kasih tahu jalannya gitu. Dan hari-hari demi hari memang sampai ke vonis, sampai ke pulangnya pun ajaib dan ajaib. Pulang lebih cepat, sangat cepat gitu dibandingkan. Dan ketika pulang pun ya memang sudah siap. Tidak dengan misalkan kita menuntut harus seperti ini, harus seperti itu. Caranya Tuhan lebih ajaib dari caranya kita. Dari itu belajar, lebih kenal lagi Tuhan. Seperti kata Bu Selvi, belajar berkomunikasi dengan Roh Kudus, baca Alkitab, dan memang gitu kejadian lagi kemarin kurang lebih seminggu lalu lah ya. Adik saya tuh dia jualan makanan. Bukan promosi ini ya. Adik saya tuh jualan makanan gitu. Ada pesan kemarin bikin daging tuh 5 kilo. Lalu dalam pikiran saya, Din gimana kalau kita bikin 10 atau 15 kilo di luar kapasitas biasa dia bikin gitu. Biasa dia bikin 10. Langsung responnya tuh negatif dari dianya. Wah, dia capek begini gak akan bisa kok. Langsung kena nih. Saya yang mau ngedorong dia, kok responnya begitu gitu. Kesel. Langsung yang terucap dari mulut saya, udahlah 7 kilo aja. Dan memang kuasa ucapan itu ada gitu, dan memang yang terjadi cuma 7 kilo loh, Kak. Yang biasa kesan-kesan itu enggak. Di situ nah, ketika kita udah belajar melibatkan di sini tuh enggak enak, enggak damai hati. Lalu Tuhan ingetin, minta maaf. Menurut logika saya salah enggak sih? Enggak dong. Saya ngedorong dia biar ayo kita jualan lebih banyak. Tapi koresponnya gitu harusnya saya kan enggak salah. Tapi menurut kebenaran sendiri gitu. Tapi Tuhan ingetin, minta maaf. Akhirnya saya lakuin, saya minta maaf, dan damai sejahtera itu ada lagi. Dan puji syukur itu dan malah datang lagi dan kita atur caranya biar gimana. Nah seperti itu. Jadi bagi yang belum gitu, oh Tuhan tuh kok kayak nggak ngejawab, tenang, itu udah di jalurnya Tuhan gitu, udah di relnya. Jangan ke kiri atau ke kanan lagi. Cukup kita dengan tenang introspeksi diri, Tuhan maunya apa dalam hidup saya. Terus jangan berhenti gitu. Kesetiaan dalam berdoa atau ketekunan dalam berdoa itu dilihat dari waktu. Kesetiaan dilihat dari waktu, sampai kapan, sampai waktunya beres gitu. Dan Tuhan tuh yang mau pada kita tuh setia, tekun berdoa, dan ajaib pasti gitu. Tinggal bagaimana cara nyingkapi kitanya, apakah kitanya dengan ngeluh. Kalau dengan ngeluh itu mudah sekali gitu. Waktu di dalam kalau maunya ngeluh itu gampang banget gitu. Lihat kondisi kayak gini, aduh makanan begini, harus ngikuti aturan, harus udah habis segala macam, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mengeluh tuh gampang banget gitu. Begitu mudah kita untuk mengeluh, tapi mau kita belajar untuk selalu bersyukur sampai lupa caranya mengeluh. Nah, berjalan dengan Tuhan pun sama seperti itu. Memang nggak sesuai dengan apa maunya kita gitu. Seperti tadi mungkin tentang uang, tentang apa, memang ya ajaib, banyak yang ajaib dikasih keajaiban, mujizat, jadi gitu keren. Tapi ada juga terus begitu. Belajar lagi, Tuhan punya rencana yang lebih indah dari pikiran kita. Saat kita mau terus belajar, nggak mengeluh dan tidak mengeluh hari-hari demi hari, pasti Tuhan kasih jawaban yang terbaik, bukan menurut kita tapi menurut Tuhan. Mungkin gitu kan. Jadi
belajar untuk melihat dari sisinya Tuhan gitu ya. Jadi pikirannya harus yang positif. Makanya firman Tuhan bilang pikirkanlah yang mulia, yang sedap didengar gitu ya. Karena kan sering kali kalau misalnya kita dengerin khotbah apa, saat kita dengerin kan iman kita kayak dikuatkan, tapi berjalannya kehidupan hidup nyata kan itu, makanya tadi Kak Selvi juga di awal katakan gak mudah gitu, masuk dalam kedalaman dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, terus juga untuk mengikuti apa yang Tuhan mau itu sulit, tetapi kalau nggak dilatih ya mau kapan gitu ya. Nah menurut Kak Selvi gimana nih yang hal ini? Iya, kalau saya sih saya belajar juga. Pemimpin kami selalu bilang, Pak Yusak selalu bilang, sikap hati di hadapan Tuhan itu menentukan. Tuhan bisa tolong kapanpun, tapi kalau sikap hati kita ini gak benar di hadapan Tuhan, motivasi hatinya juga salah, gak akan bisa. Kita mau ngotot bagaimanapun gak bakal bisa, gitu. Tergantung dari sikap hati kita. Kenapa yang itu dijawab begitu saya ngalamin yang sama, kok dia dijawab saya nggak dijawab? Loh, kamu tuh semua orang mengikuti jejak itu baik. Tapi kalau kata Tuhan, ikuti jejak yang aku miliki. Ikuti caranya Tuhan. Itu yang paling masuk di akal menurut saya gitu ya. Ikutin aja. Tuhan maunya tiba-tiba nggak sesuai dengan ekspektasi, ya udah. Aneh, ya udah dikerjain aja. Bener apa salah, gak usah pusing. Kerjakan saja. Sikap hati kita waktu kita mau nurut, salah pun Tuhan bisa benerin. Ya, kita ini kan diajarin doa tentang Tuhan paksakan rencanamu jadi dalam hidupku. Kalau Tuhan yang memaksakan kehendaknya dalam hidup kita, itu semuanya luar biasa. Kita memaksakan kehendak kita ke Tuhan, bisa gak? Bisa. Tapi kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, iblis tuntut kita, Tuhan gak bisa bela kita. Tapi waktu kita melakukan kesalahan, kita udah lapor sama Tuhan, paksakan rencanamu jadi dalam hidupku. Waktu kita melakukan sesuatu yang keliru, Tuhan bisa bela kita. Waktu iblis bilang, lihat anakmu salah, Tuhan bilang, dia udah minta tak paksa. Jadi sekarang jalur yang dia jalan ini ada di jalurku. Sekalipun salah, Tuhan akan membenarkan kita. Gitu. Ada rekayasa Tuhan. Sikap hati paling susah sikap hati. Ngelihat orang lain, kok enak banget ya, gitu. Selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu yang salah. Ya, apa yang Tuhan kasih pegang itu, lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kerjain aja. Endingnya baru kita, oh ternyata seperti ini, oh gini. Gitu. Itu yang perlu, sikap hati kita. Saya ada kesaksian satu. Hari itu masih di lapas wanita. Ada satu orang, jadi beliau warga binaan, kerja di kantor petugas gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang dikasih kepercayaan untuk boleh kerja di kantor petugas. Anaknya ini kulitnya eksotis, mukanya manis banget, tapi cemberut aja. Aduh, saya bilang ini, nggak enak banget. Tiap kali datang pasti ketemu anak ini gitu. Satu saat Tuhan bilang gini, kamu ngomong sama dia, kamu itu manis loh mukanya. Kalau cantik itu banyak, tapi manis itu jarang. Saya itu bukan tipe kayak gitu Kak. Aduh malas banget ya. Aduh Tuhan ampuni. Tuhan itu bukan aku banget kata Tuhan. Tinggal ngomong apa salahnya. Ya iya tapi kan aku nggak bisa kayak gitu. Aduh lebay banget sih ya gitu ya. Terus akhirnya saya tuh terpaksa. Saya bilang gini. Kamu itu ya. Mukanya sebetulnya kamu tuh manis. Cantik tuh banyak. Aku bilang gitu. Tapi kamu tuh sebetulnya kalau kamu senyum kamu itu manis. Tiba-tiba dia ngeliatin saya. Terus aku bilang ini, bener, kamu tuh kalau senyum manis loh. Aku bilang gitu. Terus dia senyum. Iya bener juga ya dalam hatiku ya. Ini orang manis juga kalau senyum. Udah cuma segitu. Setiap minggu aku harus melakukan hal yang sama. Saya bilang gini, Tuhan, ini kok agak nggak bener ya kata saya gitu. Tapi Tuhan bilang kerjakan saja. Setiap kali saya mau datang, dia langsung gini, Kak Selvi,
Terus kayak saya udah lihat senyum manisnya dia dari jauh. Halo senyum manis. Saya sampai lupa namanya siapa. Jadi saya hanya bilang senyum kamu manis, kamu semangat ya. Saya hanya memberi kata-kata yang memotivasi dia. 3 bulan Kak. Setelah 3 bulan saya baru tahu. Dia bilang ini, Kak terima kasih ya. Dan bukan hanya itu aja, saya sekali 2 kali hanya bilang manis. Berikutnya saya harus bilang ke dia, senyummu manis, kamu itu luar biasa, dan saya harus peluk dia. Ogah banget, Tuhan saya gak mau kalau peluk-peluk orang, saya bilang gitu. Kata Tuhan, kerjakan saja. Jadi saya peluk dia. Setiap kali dia, kalau saya datang, Kak peluk aku, Kak peluk aku, Kak peluk aku. Saya peluk, Tuhan kasih kekuatan dan sebagainya. Saya doain dia. Udah selesai, saya doain dia, selesai, udah cuma sampai itu. 3 bulan saya baru ngerti, ternyata anak ini ada kelainan katup jantung. Katup jantungnya tuh bocor. Jadi dia itu sebetulnya jantungnya udah lemah banget. Dan waktu itu, pada zaman itu teknologi kan tidak secanggih sekarang. Jadi dia bilang gini, sebetulnya setiap kali itu saya tuh sedih Kak, dia bilang gitu. Dan akhirnya waktu dia mau pulang, dia memilih ikut Tuhan. Kenapa aku bilang gitu? Kenapa kamu mau ikut Tuhan Yesus? Pasti kakak gak bakal percaya. Aku bilang, ya saya percaya aja lah, orang mau gimana lagi, saya bilang gitu. Kenapa? Alasannya apa? Kak, dia bilang itu, waktu di foto katup jantung saya baru. Itu dengan kata-kata, kamu kalau senyum manis, dan Tuhan bilang peluk dia. 3 bulan Tuhan kasih dia katup jantung baru. Kita gak ngerti. Saya males banget, saya gak suka dengan begitu. Tapi kata Tuhan, apa salahnya? Aduh, Tuhan itu bukan tipe saya banget gitu. Saya ini orangnya rada preman, rada kasaran gitu kan. Tiba-tiba harus meluk orang dan bilang, kamu tuh manis loh kalau senyum gitu kan ya. Ternyata setiap kali pelukan itu, yang penting Tuhan suruh ya. Kalau gak Tuhan suruh jangan. Percuma. Sebuah pelukan ternyata bisa menurunkan favor of God, itu turun dalam hidupnya. Yang melukan kita. Saya tuh gak tahu kalau dia itu ada kelainan katup jantung. Dan jantungnya itu udah bocor. Dan kalau malam kata teman-temannya dia suka sesek. Tapi kan gak bisa diapa-apain gitu. Jadi cuman sesek. Saya tuh kalau lihat dia suka keringetan, paru-paru kamu kayaknya basah ya, aku bilang gitu. Gak apa-apa, dia selalu bilang gak apa-apa. Setiap minggu saya hanya datang dan bilang, kalau kamu senyum, kamu itu manis. Dan saya peluk dia. Setiap kali saya datang dia bilang, Kak peluk aku. Setiap kali saya peluk, dia tuh seneng banget. Saya mulai doain anak ini, saya mulai doain. Bulan berikutnya, bulan ketiga, ternyata dia bilang, dokternya tanya, kamu kok punya katup jantungnya baru? Begitu di foto, semuanya normal. Jantung kiri dan jantung kanan, dua-duanya dikasih katupnya baru sama Tuhan. Yang rusak 1, tapi Tuhan kasih 2, normal semuanya. Dia bilang, aku pilih ikut Tuhan. Waktu dia mau bebas, keluarganya temuin dia, keluarganya dengar kalau dia ikut Tuhan Yesus. Keluarganya bilang, kamu bebas dari sini, kamu jangan pulang ke rumah. Kami gak mau kamu ada di rumah. Dan teman-teman di gereja itu mengumpulkan uang, kontrakin orang ini. Saya lupa berapa bulan gitu. Terus di luar dia dikontrakin, terus tiba-tiba dia bisa dapat pekerjaan. Pekerjaannya cukup baik dan bisa menghidupi kehidupan dia secara pribadi. Sebuah pelukan. Kalau saya cerita begini, tiba-tiba gini, saya juga punya kelainan katup jantung, melakukan hal yang sama, belum tentu bisa. Karena caranya bukannya kayak gitu. Tapi kalau saatnya Tuhan bilang, kamu peluk dia, mulai mendoakan. Kamu peluk dia dan mulai mendoakan. Saya juga awalnya gak ngerti Kak, kalau dia punya kelainan itu. Tapi ujungnya saya baru ngerti. Waktu dia bilang, katup jantung saya baru dua-duanya. Tuhan Yesus yang kasih, bukan yang lain. Ya, sikap hati. Awalnya saya gak mau. Tapi Tuhan bilang, apa salahnya? Kamu tinggal peluk doang, gitu kata Tuhan. Tuhan itu rupanya mau menjadikan kita ini perantara untuk orang lain. Dan dia waktu merasakan kasih Tuhan lewat pelukan kita,
Kata-katanya mungkin sederhana, tiap minggu saya cuma bilang, hai senyum yang manis, hai senyum yang manis, hanya itu doang. Terus saya doain dia, saya peluk dia, saya pergi, nanti kalau pulang kadang saya ketemu dia, kadang enggak, kita dadah-dadahan dekat pintu, nanti dia balik lagi ke kantor, dia udah tahu waktu saya mau pulang, dia suka berdiri di situ. Dan setelah itu hanya seperti itu, sepertinya rutinitas belaka. Tapi ternyata Tuhan mau memberikan katup jantung yang baru, yang kita sendiri tidak mengerti. Sikap hati, Kak. Jadi berjalan bersama Tuhan, ya sikap hati. Kalau dari Kak Selvi, terus juga dari Kak David, belajar untuk dari sudut pandangnya Tuhan, untuk nantikan waktunya Tuhan nih. Jadi buat Sobat Dios yang pada malam hari ini dengerin siaran pada malam hari ini, mungkin dalam keadaan titik terendah, mungkin sedang menantikan janji Tuhan, menantikan mukjizat Tuhan, biarlah apa yang disampaikan Kak David, sampaikan oleh Kak Selvi, dikuatkan lagi imannya. Pokoknya satu aja, datang sama Tuhan ya Kak David ya dengan Kak Selvi. Tanya Tuhan apa yang harus kulakukan. Dan kalau Agnes tuh pengalaman saking mungkin gak bisa berkata-kata, ketika datang sama Tuhan cuma nangis doang kadang-kala. Cuma nangis doang, terus diingetin lagu karena memang mungkin sebagai pelayannya kan worship leader, jadi lewat lagu itu ketika nyanyiin kan ada lagu-lagu yang menguatkan kita dan iman kita tuh kebangkitin lagi gitu. Jadi tanpa perlu kita ngomongin permasalahan kita, tapi ketika kita datang kepada Tuhan nih Sobat Dios, nah semuanya dalam hadirat Tuhan ada kedamaian. Oke, nanti kita masuk ke segmen yang terakhir ya Kak David sama Kak Selvi ya, tetapi kita putarkan dulu satu lagu buat Sobat Dios. Sekali lagi masih dibuka nih bagi Sobat Dios yang ingin bertanya di line WhatsApp-nya 0813 8722 7274. Mungkin ada kesaksian ataupun ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Sobat Dios, boleh ya. Untuk itu terus stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Kembali lagi bersama Agnes Sobat Dios dalam program OOTD, Obrolan of the Day. Dimana kali ini kesempatan sore malam hari ini dengan tema berjalan bersama Tuhan, ada Kak David dan Kak Selvi. Nah sebagai segmen yang terakhir nih buat Kak David sama Kak Selvi nih, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Jadi mungkin ada pertanyaan juga dari Sobat Dios, gimana sih berjalan bersama Tuhan, kedalaman gimana ngelatihnya. Jadi mungkin dari Kak David, Kak Selvi bisa bagi kehidupannya nih, apa dilakukan dalam satu hari nih, misalnya pagi hari yang dilakuin apa dulu gitu, terus step berikutnya apa gitu. Jadi mungkin ada Sobat Dios yang gak ngerti nih, aku harus mulai gimana dulu nih gitu, untuk belajar dengar suara Tuhan, untuk belajar masuk dalam kedalaman Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Jadi istilahnya jadi role modelnya buat Sobat Dios yang ingin mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin dimulai dari Kak David dulu, nanti Kak Selvi, silakan. Oke, shalom. Mungkin kalau ngomongin role model mungkin jadi ke gaya hidup gitu ya. Sebelum itu saya bahas dulu tentang dikit ketika di dalam penjara itu artinya gitu. Artinya itu kan berarti kita terikat, terbatas. Kita nggak bisa ngapa-ngapain sesuai dengan apa maunya kita. Nah, makanya di dalam saya cuman bisa saya lakukan berdoa dan mengucap syukur lewat kata-kata yang positif. Di situ saya terus belajar terus untuk berkata yang positif. Terus mengatakan hal yang positif itu membuat diri saya pribadi. Ketika saya mulai ngaco, baik itu dalam pikiran, baik dalam sikap hati, itu tuh kayak yang ngingetin. Nah, dengan berkata yang positif itu bisa menjadi standarnya lah. Ketika saya udah mulai agak ngaco, ketika saya udah mulai malas pelayanan di sana, ketika saya mulai malas berdoa, malas baca Alkitab, itu seperti diingetin lagi gitu. Lewat halnya macam-macam. Bagi saya setelah keluar pun tetap gitu, penjara itu bisa berarti yang tadi keterikatan kita atau kekhawatiran kita. Meskipun misalkan kalau waktu itu saya di penjara, fisik saya yang terpenjara gitu. Di luar pun kalau misalkan pikiran kita tetap terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, itu pun sama halnya seperti di penjara. Nah, bagi saya gaya hidup saya, role model saya dengan cara berkata yang positif. Itu menjadi langkah untuk
ngawalin, nanti Tuhan akan bekerja luar biasa gitu. Bagi saya sih, oh Tuhan ngingetin lagi tentang hal ini. Oh ini saya udah mulai ngaco nih. Oh dilurusin lagi. Seperti ada yang ngomong mungkin untuk masuk ke situ, dulu kan enggak. Tabrak-tabrak aja gitu. Ngomong kasar udah kayak titik koma udah hal biasa gitu. Tapi ketika saya mau belajar, Tuhan berkata yang positif. Enggak dibiasain berkata yang negatif, bukan berarti yang kasar aja ya. Dengan kita mengeluh pun itu udah nggak mungkin mengeluh isinya kata-kata positif kan nggak mungkin. Otomatis ketika kita mengeluh kata-katanya negatif. Ketika kita mulai berkata yang nggak baik tentang orang lain pun seperti hal-hal kecil seperti itu yang menurut kita ya biasalah, wajar lah kita ya, misalkan oh dia jahatin kita ya kita balas dengannya ya wajar lah. Nah disitulah kewajaran-wajaran yang menurut manusia, menurut kita ya biasa aja, mulai saya rubah dengan berkata yang positif. Saat mulai berkata yang positif, Tuhan, kita bisa memberkati orang yang jahat sama kita. Dan memang itu terjadi gitu. Memang gak gampang, sakit banget ya. Aduh udah kita baikin dianya malah ngigit kasarnya ya. Nah di situ mulai Tuhan berkati dia, sebutin namanya, Tuhan berkati dia, Tuhan berkati segala sesuatunya apa yang terjadi dalam hidup saya. Jadi nanti mulai ruang lingkupnya semakin besar. Mungkin sehari itu hanya mengucap syukur, Tuhan terima kasih pagi ini saya masih bisa bangun. Nanti siangnya Tuhan terima kasih hari ini saya masih bisa makan siang. Nah dari hal itu nanti bisa meramat sampai bisa Tuhan berkati dia orang yang telah menyakiti hati saya. Nah kalau sudah sampai situ kan udah enak ya. Jadi ketika kita mau mulai melangkah berkata positif, mungkin kalau gaya hidup bagi saya, kalau saya bisa ngomong sih gaya hidup kita dirubah gitu. Dari biasanya yang sedikit-sedikit mudah mengeluh, kita ubah dengan ucapan syukur. Sedikit-sedikit kita mulai balas ketika orang lain jahat, kita mulai memberkati. Nah gaya hidup itu yang saya praktekin ya, puji Tuhan, Tuhan selalu ingetin ketika saya mulai melenceng, ketika saya mulai ngaco pun Tuhan ingetin berbalik, minta ampun. Mungkin gitu Pak. Jadi kata-kata positif mulai dilatih nih Sobat Dios ya, berpikiran yang positif juga dilatih. Jadi tadi kalau awalnya untuk diri sendiri, akhirnya ketika latihan terus, akhirnya bisa untuk orang lain. Jadi tidak terbatas memang kuasa Tuhan. Nah dari Kak Selvi sendiri gimana nih Kak? Kalau saya itu seringkali gini, kadang-kadang lagi tidur, di rohnya ini suruh bahasa roh sih, tiba-tiba bahasa roh gitu. Atau suruh nyanyi atau nyembah, saya nyanyi aja gitu. Sampai saya ketiduran. Nanti pas bangun tiba-tiba ada lagu lain lagi gitu. Jadi seringkali Tuhan tuh kasih lagu. Ya lagu yang seperti biasa kita nyanyiin, atau lagu-lagu lain gitu. Tiba-tiba kalau Tuhan suruh bikin lagu ya bikin lagu gitu kan ya. Tapi seringkali itu lagu-lagu itu tiba-tiba saya bangun tidur pun kadang saya lagi nyanyi. Oh saya lagi nyanyi lagu ini nih. Itu berarti kan roh kita berjaga-jaga. Ya. Itu roh kita berjaga-jaga. Terus kalau Tuhan ngomong sesuatu kita bisa mudeng, bisa ngerti nih. Kenapa? Karena tidur pun kita tahu. Kayak gini loh, seluruh sel ini mungkin dengernya agak lebay, tapi memang ini yang terjadi gitu. Di hidup kita ini semuanya tuh kayak bergerak gitu. Tidur mah tidur, nyenyak tidur. Cuman gini, Tuhan terima kasih buat hari ini, misalnya gitu ya. Setiap kali saya tuh belajar, kalau mau tidur, saya berlutut di pinggir ranjang saya. Dan saya menyerahkan sepanjang hari itu ke Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Lukas 17 ayat 10, Tuhan, saya ini hanya hamba yang tidak berguna. Hanya melakukan apa yang Tuhan dan Tuhan yang suruh untuk kamu lakukan, dan kita yang kerjakan itu karena karya Tuhan gitu. Itu diajarin sama pemimpin kami supaya kita ini gak sombong. Jadi setiap kali berlutut udah selesai, terus saya mulai istirahat gitu kan ya. Saya mulai istirahat, terus saya tuh punya dogi kecil. Dia pun akhirnya sekarang jadi pendoa. Iya itu luar biasa. Kalau tiba-tiba ada si jelek melintas, dia ngerti. Dia mulai gonggong di situ. Saya bilang, ini Tuhan, ini apa? Diberesin. Ya udah saya mulai doa. Sampai udah itu pergi, dia udah jalan lagi. Oh ya, dia ini warning gitu kan ya. Pokoknya mau makan pray. Ya, mau tidur pray, bangun tidur pray. Setiap jam hari Jumat jam 6 sore dia akan
berdoa dengan semua para pemimpin. Gitu. Kalau Tuhan aja ngasih contoh gitu ya. Ketaatan ya seperti seekor anjing gitu. Gitu. Taat itu susah ya. Ini enggak sih? Susah banget gitu. Baca Alkitab kayaknya gampang, susah loh itu. Kalau bukan dituntun Roh Kudus susah. Ya. Jadi berlutut, ngadep Tuhan, tidur. Begitu bangun, saya suka bilang gini, Tuhan tolong bangunin jam segini gitu. Misalnya Tuhan tolong bangunin sebelum jam 3 gitu. Karena saya sering pergi. Jadi tiba-tiba dibangunin. Jam sekian dibangunin, jam sekian dibangunin, jam sekian dibangunin. Seperti yang kita minta, itu rendah hatinya Tuhan. Kayak jadi waker hidup, ya nggak sih? Tapi memang itu yang harus, maksudnya gini, itulah yang bisa kita kerjakan Tuhan, cara berkomunikasi. Lewat jam bangun aja Tuhan aturin, lewat ini Tuhan aturin. Setelah itu, setelah tadi berlutut yang saya bilang Lukas 17 ayat 10 supaya kita nggak sombong gitu ya. Terus waktu istirahat kita tetap, saya bilang ini Tuhan, tetap berbicara sekalipun aku sedang tidur. Mazmur 127 ayat 2b bilang, Tuhan memberkati orang-orang yang Tuhan cintai pada waktu kita tidur. Jadi berkat itu mengalir waktu kita tidur, mengalir. Jadi saya bilang Tuhan, aku terima berkat waktu aku tidur, aku terima berkat waktu aku bangun. Dalam nama Yesus selesai gitu kan ya. Kadang Tuhan bisa bicara waktu kita tidur, kadang enggak. Jalanin aja seperti biasa, layak normalnya. Begitu bangun, langsung bilang Tuhan, terima kasih. Masih bisa bernafas. Terus aku mulai tanya, apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan sepanjang hari ini, biar semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, pimpin aku, tetapkan langkah-langkahku, atur yang menurut Engkau baik. Dan yang terakhir, paksakan rencanamu Tuhan jadi dalam hidupku, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas dunia ini lewat kehidupan kita. Itu udah selesai. Kami di rumah juga ada doa pagi jam 5, menyembah Tuhan 1 jam. Setelah itu biasanya kita turun ke bawah, saya mulai deklarasi, baca Alkitab. Itu jadi sambil mengawal bangsa-bangsa lain, sambil mengawal Indonesia, mengawal bangsa-bangsa lain gitu kan ya, tetap baca Alkitab. Pokoknya baca aja, ngerti nggak ngerti baca aja gitu. Kadang-kadang bisa ada bolongnya, jujur saya bilang iya. Apalagi kalau udah pergi-pergi, udah kadang-kadang udah nggak ketuntutan gitu ya. Aduh Tuhan, udah pasang aja headset, nyalain audio Bible gitu. Yang penting firman Tuhan tuh setiap hari itu ada. Setiap hari firman Tuhan itu ada. Dan yang luar biasanya, dogiku kalau nggak ada firman Tuhan, kalau nggak ada praise and worship, nggak ada lagu yang berkumandang, dia gelisah muter. Tapi begitu dia dengar deklarasi, ada orang khotbah dan sebagainya, dia akan tidur nyenyak. Gitu. Imbasnya, toh baik ya. Menurut aku itu baik. Saya tuh bisa lihat, lah iya, dia aja nggak ada khotbah, nggak ada firman Tuhan aja dia gelisah. Apalagi kita manusia, dia nggak dengar firman ya, dia gelisah banget. Dia nggak dengar lagu pujian, lagu penyembahan, dia gelisah. Jadi di kamar itu selalu ada lagu dan dia bisa tidur kalau itu lagu bunyi. Kalau nggak muter sana muter sini gitu aja berisik, iya ngakek gitu. Tuhan ngasih contoh, hewan aja gelisah. Seluruh ciptaan itu menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, ya kan ya. Bahkan maksudnya gini, tetesan air aja bisa kita bikin lagu, ya itu kan. Bagaimana hebatnya Tuhan menciptakan seluruh makhluk itu menyembah Tuhan. Lah ini anjing kecil ya sama gitu ya. Masa kita gitu, kita ngerti kita ini punya Tuhan yang hidup. Kita itu diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Apalagi hari-hari ini Tuhan terus memperbaiki dan terus membangun, merenovasi istilahnya ya. Diperbaiki semua yang namanya Pondok Daud. Ya, mari ngobrol sama Tuhan ya. Hari-harimu gak usah terlalu tegang, santai aja jalaninya. Santai bukan berarti gak ngapa-ngapain, tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Berlutut sebelum kamu tutup hari ya. Waktu engkau tidur bilang Tuhan, aku tahu hidupku, keluargaku, Indonesia gitu ya, dipelihara Tuhan sempurna. Malaikat Tuhan aktif. Saya aktifkan malaikat setiap hari, saya aktifkan malaikat. Malaikat apapun, malaikat semuanya saya aktifkan ya. Nanti besok pagi begitu bangun ngucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih.
Yang tadi doanya, terakhir paksakan rencana Tuhan. Habis itu kami akan doa. Setelah kami akan doa sama-sama, saya akan turun, saya mulai deklarasi ini dan itu dan sebagainya, baca Alkitab. Seperti biasa melakukan kegiatan. Setelah itu mau pergi pelayanan, mau pergi apapun dan sebagainya, kerjakan, minta Tuhan pegang hidupku sepanjang hari ini. Jadi apapun kalau kita salah sekalipun, Tuhan bilang udah diminta dipaksa. Jadi itu yang dia kerjain itu aku, kata Tuhan gitu. Yang tadi itu direkayasa oleh Tuhan. Ya, makanya kalau dibilang gini, pernah nggak punya duit? Nol banget? Nggak pernah. Pasti ada kelimpahan, ada 100 rupiah pun di dompet di akhir bulan, itu kita berlimpah. Jangan gini, Tuhan tinggal 100 rupiah, terus bersungut-sungut, nggak akan dapat apapun. Tapi lihat kelimpahan, ya, waktu kita bisa bersyukur, Tuhan bisa lakukan apapun kok. Tuhan mengerjakan apapun, bisa. Yang kita perlukan, bisa. Tuhan ini rasanya sulit, jalan aja dulu. Pasti bisa. Pasti dikasih kesanggupan. Pasti dikasih kemampuan. Pasti bisa. Satu saat saya lagi berdoa sama satu ibu ada di Tangerang. Saya bilang gini, kita sepakat ya, jam 10 malam, jam 3 pagi. Jam 10 malam, jam 3 pagi. Kami ini berdoa gitu. Sejujurnya yang punya kasus beliau, pikir-pikir saya kok terlibat. Karena saya udah gini, oke Tuhan, kata Tuhan doakan saja. Hukumannya adalah hukuman mati waktu itu. Saya bilang Tuhan, kami mau sepakat. Minta kemurahan-Mu, minta ampun dan sebagainya. Istilahnya gini, yang kena kasus beliau yang nangis saya. Susah hati saya hampir tiap hari. Itu Tuhan kasihanin, Tuhan kasihanin. Tuhan hanya bisa Tuhan kasihanin, Tuhan kasihanin. Sekian bulan kemudian dia dipanggil. Turun jadi seumur hidup, lumayan, ya kan? Saya bilang ini, ayo Kak kita berdoa sekali lagi, kita minta angka sama Tuhan. Berapa ya? Jangan 20 tahun, saya bilang, kita minta 7 tahun. Wih, katanya gitu. Iya, orang Tuhan udah mau datang, ngapain lama-lama? Minta 7 tahun, biar cepet bebas, dan setelah itu kamu pelayanan. Oh ya boleh juga ya, kan kalau minta boleh ya. Terserah Tuhan kasih atau enggak, iya enggak? Menghimbau itu boleh. Makanya kalau perlu apa-apa, saudara menghimbaulah sama Tuhan. Mari kita berdoa gitu kan ya. Dan biarkan Tuhan yang bertindak. Itu Tuhan. Jadi apapun ikut sertakan Tuhan dalam segala hal. Berlutut di hadapan Tuhan. Ya, apapun ngucap syukur. Sekalipun gak gampang, Tuhan terima kasih. Ini susah banget, tapi terima kasih Tuhan. Untuk orang-orang yang menyakiti, untuk orang, makasih ya Tuhan jadi batu pengasah gitu kan ya. Kita tajam, dia kikis gitu kan. Kalau batu pengasah kan gitu kan ya. Kita pisau jadi tajam, dia jadi kikis. Ya itu kan fungsinya. Ya udah pokoknya jalanin aja, mengucap syukur. Udah gitu, kalau Tuhan tiba-tiba taruh pujian, lagu apapun, dinyanyiin, itu tuh enak banget. Ya, itu saya sering banget dikasih lagu. Waktu bangun dikasih lagu, mau ke kamar mandi dikasih lagu, ini dikasih lagu. Tiba-tiba hari itu saya harus sharing. Saya misalnya nyanyiin lagu ini, sharingnya tuh sama dengan yang mau di-sharingin. Temanya itu bisa seirama dengan lagunya, dengan apanya. Saya cuma bilang gini, Tuhan kok bisa gitu ya gitu. Kayak tadi ditanyain tema mepet banget, saya bilang apa ya, dia bilang gini, ikut aja lah Bu, ikat. Saya bilang, ayo cepetan, saya sama-sama mikir gitu ya. Misalnya gini, ya udah deh, berjalan bersama Tuhan, maksudnya punya kedalaman lah dengan Tuhan. Ternyata saya baru ngerti, oh temanya AOC juga sama. Oh ya ampun, saya nggak tahu. Saya bilang sama dia, Fit, gue juga nggak tahu Fit gitu kayaknya. Tapi kan itu berarti kan kita ngerti, ya, dikasih pengertian, dikasih hikmat sama Tuhan. Sekalipun kita nggak ngerti, tapi kerjakan saja. Sekarang kita baru ngerti, duduk di situ barusan Ibu Maria bilang, kok sama sih temanya sama AOC? Oh ya, saya baru kaget. Itu Tuhan. Libatkan Tuhan. Sekalipun kayaknya nggak masuk di akal, jalan aja. Ujungnya kita akan ngerti. Tuhan pasti berikan kita yang namanya kelegaan, kemenangan. Kita akan lihat ini semua karya Tuhan, ya, bukan kita, tapi Tuhan yang mengerjakannya. Gitu kan.
Oke Sobat Dios, itu tadi dari Kak David dan Kak Selvi. Nah, boleh diikutin supaya kita juga bisa berjalan dan masuk dalam kedalaman Tuhan. Nah, untuk penutupnya Kak Selvi, nanti Kak Selvi bisa berdoa buat Sobat Dios dimanapun berada saat ini. Baik juga buat Sobat Dios yang nonton secara YouTube nanti setelah tayangan ini udah selesai. Dan apapun yang digerakkan oleh Tuhan, silakan Kak Selvi untuk berdoa buat Sobat Dios. Iya. Kita nyanyi dulu apa doa Boleh, dulu nih? boleh mau nyanyi? Oke. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, amin, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
jauhi rohmu yang suci. Kau sahabat Dan kau dekat, dan kau dekat. bahkan Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami. Amin. Sungguh indah, Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami. Amin. Engkau Tuhan sungguh indah, sungguh yang kau pikirkan tentangku. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Saya mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Semuanya pasti indah pada waktumu Tuhan. Yes. Tinggal kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Buat kami punya sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Berjalan bersama dengan Engkau gak gampang Tuhan. Tapi kami tahu Kau berikan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kami. Mari Tuhan malam hari ini kami juga berdoa buat semua yang mendengar siaran maupun yang tidak mendengar siaran radio malam ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari ajari semua kami untuk punya yang namanya keintiman dengan Engkau. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami Roh Kudus. Rajin-rajin ngobrol sama Engkau Tuhan. Baca Alkitab. Isi hidup kami dengan ucapan syukur. Percaya Tuhan. Punya kedalaman dengan Engkau Tuhan.
semua yang mendengar dan yang tidak mendengar sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan, mulai malam hari ini akan muncul penyembah-penyembah Tuhan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan, karena Engkau terus membangun dan memperbaiki semua yang namanya Pondok Daud Tuhan. Engkau mencari orang-orang yang bisa Engkau percaya menjadi bendahara-bendaharamu. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, Kau pulihkan tubuh jiwa roh kami, terutama yang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus yang menyembuhkan apapun sakitmu malam hari ini. Apapun sakitmu malam hari ini. Apapun sakitmu malam hari ini, Tuhan yang sembuhkan. Saya lihat kayak ada sel kanker dan itu bentuknya seperti urat-urat kayak ini loh, tengahnya kedondong tuh, kayak seperti itu. Dan itu sangat sakit dan sangat menusuk orang yang kena sel ini. Kami mintakan belas kasihan-Mu Tuhan, angkatlah semua sakit penyakit, angkat semua kesakitan ini Tuhan, dan buat siapapun mereka Tuhan bisa mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur dan bersyukur Tuhan. Sakit kanker, sakit apapun sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan, buat kami punya iman percaya Tuhan. Buat Engkau gak ada yang susah Tuhan. Kalau Engkau pernah menyembuhkan Jenny dari HIV AIDS yang positif dan nyaris meninggal 2 bulan kemudian Tuhan, maka Engkau pun akan sembuhkan siapapun. Orang yang sakit kanker malam hari ini, orang yang sakit lambung, orang yang sakit kakinya, semua sembuh malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat-malaikat Tuhan yang membawa daun-daun kesembuhan, mari hampiri semuanya, berikan semuanya, maka semua kesembuhan itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, yang belum bayar kontrakan Tuhan, yang belum bayar uang sekolah mungkin Tuhan, yang memikirkan anaknya atau suaminya Tuhan, mari Engkau berikan penghiburan yang daripadamu. Mujizat Tuhan itu ada pada waktu Engkau percaya penuh di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya buat kota Bandung, khususnya juga buat Indonesia Tuhan. Engkau tahu Tuhan, pemilu sudah selesai, tapi masih banyak orang-orang yang tidak setuju dengan hasil suaranya. Tuhan, kami mau lepaskan shalom malam hari ini Tuhan. Penuhi Jakarta dengan shalom-Mu, penuhi seluruh Indonesia dengan shalom-Mu, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang keberatan, demo-demo yang gak jelas Tuhan, malah merusak begitu banyak hal. Banyak orang yang memilih untuk mengacaukan bangsa ini dengan tangannya sendiri. Tapi mulai malam hari ini kami percaya orang-orang yang seperti itu Engkau ubahkan Tuhan. Mereka mengerjakan yang terbaik buat Indonesia. Mereka lebih memilih untuk berdoa dan untuk pemerintahan berikutnya biar semuanya tepat seperti yang Tuhan mau Tuhan. Kami percaya Tuhan, shalom Tuhan turun atas semuanya. Berkat Tuhan turun atas semua kami Tuhan. Tidak ada berkat yang tercuri, tercecer, tertinggal atau sia-sia. Apa yang menjadi bagian kami, berkat dari kekayaan bangsa-bangsa, harta terpendam, berkat dari seberang lautan Tuhan, berkat kekayaan orang fasik sekalipun upah sundal Tuhan, dari perputaran uang, narkoba, prostitusi dan sebagainya, Engkau yang kuduskan semuanya dalam nama Yesus. Masuk ke perbendaraan kami, masuk ke dompet-dompet kami, masuk ke rekening kami Tuhan, untuk mendanai pergerakan-Mu di seluruh dunia, untuk memberkati lagi orang-orang lain Tuhan. Kami diberkati supaya kami boleh memberkati banyak orang, dan kami percaya destiny Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pasti tergenapi. Sekalipun yang kami lihat saat ini Tuhan, harga bahan pokok semuanya naik Tuhan, tapi kami percaya apa yang sudah Engkau tetapkan buat Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Indonesia memberi makan seluruh bumi, pasti terjadi Tuhan. Tidak mungkin tidak terjadi. Apa yang sudah Engkau tetapkan pasti terjadi. Pemimpin yang baru yang sudah Engkau angkat, tidak ada yang bisa menurunkan Tuhan. Semua yang menjadi penetapan-Mu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Engkau yang hiburkan semua yang berbeban berat apapun permasalahan kami Tuhan. Kami tahu selalu ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Dan buat kami terus hidupnya nempel dengan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami terus bertanya kepada Roh Kudus. Firman Tuhan itu yang menghidupkan setiap kami. Berkati seluruh kru Dios Radio di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati semua yang
siaran di tempat ini Tuhan. Kami percaya begitu banyak firman, begitu banyak pesan Tuhan yang disampaikan, begitu banyak pujian penyembahan Tuhan. Itu seperti benih yang terus Engkau taburkan untuk seluruh kota Bandung lewat tempat ini Tuhan. Ada benih-benih yang terus ditaburkan Tuhan secara alam roh Tuhan, secara media sekalipun, lewat radio, lewat apapun, semuanya bisa tersampaikan Tuhan kepada orang-orang yang menerima. Semuanya ini akan menjadi berkat Tuhan. Setiap kali ada siaran di tempat ini, lancar semua internetnya. Tidak ada listrik yang mati Tuhan. Semuanya stabil, semuanya baik Tuhan. Terlebih lagi Engkau berikan kekuatan ekstra buat hamba-hambamu yang melayani tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk semua keluarga besar AOC. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih untuk semua kami yang boleh melayani Engkau malam hari ini. Biar Engkau meteraikan semuanya Tuhan. Jadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Yesus Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin. Luar biasa Sobat Dio semuanya pada malam hari ini. Obrolan of the day hari ini Agnes percaya memberkati banyak Sobat Dios dimanapun berada. Dan sekali lagi bagi Sobat Dios yang belum dengar on airnya, ataupun bagi Sobat Dios yang pengen dengerin lagi, nanti bisa disaksikan di YouTube-nya Dios Radio. Jadi secara visual pun Sobat Dios bisa melihat dan bisa mendengarkan. Dan jangan lupa, jika Sobat Dios merasa terberkati, bisa di-share kepada teman, kerabat, saudara, atau siapapun. Terima kasih kalau gitu Sobat Dios. Agnes ngucapin sekali lagi terima kasih buat Kak Selvi, Kak David. Terima kasih juga. Jangan Terima kasih bosan-bosan juga. untuk datang ke tempat ini, memberkati banyak orang dengan semua perjalanan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Oke, kalau gitu Sobat Dios semuanya, kami mau pamit undur diri dari kawasan ITC Kosambi Blok H1 H2 Kota Bandung. Saya Agnes, Kak David, dan Kak Selvi. Dan selamat malam. Shalom. Shalom. Berarti